Kita lanjutkan pembahasan kita di materi sejarah fashion. Kita sudah membahas kemarin 2 dekade awal ya. Untuk abad ke-20, sekarang kita masuk ke 2 dekade selanjutnya, yaitu sekitar 1920-an sampai 1930-an, berakhir di 1939 berarti ya. Kemarin sebenarnya ditutup dengan adanya Perang Dunia Pertama, di mana pada akhirnya perkembangan busana itu cukup meredup. Kebanyakan dari busana pria pada akhirnya beralih pada busana militer, kemudian busana wanita juga cukup terpengaruh dengan potongan-potongan yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Kalau kita bicara ada 3 style yang cukup besar berkembang, ada Edwardian, kemudian ada Le Belle Epoque, sama satu lagi Gibson Girl. Kita sudah bahas kemarin ya. Nah, kita masuk ke tahun 20-an. Sebenarnya dekade ini tuh dekade kebangkitan kembali, terutama di dunia mode ya. Karena berakhirnya Perang Dunia Pertama. Di awal tahun 20-an itu sebenarnya euforia atau kesenangan atau kelegaan masyarakat Eropa bahwa perang ternyata sudah usai. Perang Dunia Pertama itu sudah selesai di tahun 1920. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka mulai masuk pada dunia yang baru gitu. Kemudian di tahun 20-an juga disebut juga istilah atau dikenal juga dengan istilah The Jazz Age. Jadi The Jazz Age itu juga mengacu pada tahun 20-an di Eropa dan di Amerika. Karena pada tahun tersebut juga merupakan kelahiran satu aliran musik besar, yaitu musik jazz ya. Beberapa orang juga menyebut tahun 20-an itu sebagai the Roaring Twenties karena masa ini adalah masa di mana Amerika mengalami perubahan dalam banyak hal, terutama dalam kehidupan sosialnya. Masa ini sering disebut sebagai Roaring Twenties karena banyaknya perubahan mengejutkan dalam kehidupan. Masa Roaring Twenties terjadi karena adanya peningkatan ekonomi di Amerika. Jadi justru di tahun 20-an yang berkembang secara pesat itu bukan di Eropa tapi di Amerika. Karena di Eropa itu masih menata diri setelah perang, sedangkan pusat perekonomian pada akhirnya pindah ke Amerika. Nah, di Amerika ini pada akhirnya dia lebih maju, lebih berkembang gitu ya secara ekonomi, politik, sosial, dan kehidupan lainnya. Bahkan saat itu Amerika menjadi pusat ekonomi dunia menggantikan London. Kebangkitan ekonomi inilah yang kemudian membuat kehidupan di Amerika itu berubah. Efek dari naiknya perekonomian berimbas pada berubahnya pola hidup dan konsumerisme masyarakat Amerika. Karena saking kehidupan itu baik-baik aja, kemudian ekonomi sedang naik-naiknya, banyak lahan pekerjaan juga gitu. Pada akhirnya kehidupan di Amerika tuh meningkat, jauh lebih meningkat dibandingkan di Eropa. Mode pada masa ini juga berkembang lebih modern, dipengaruhi oleh berkembangnya Art Deco, satu aliran seni yang cukup populer gitu ya, menjadikan tahun 1920 merupakan awal dari revolusi budaya. Jadi banyak hal di kebudayaan manusia tuh yang berubah. Tidak terelakkan bahwa perkembangan otomobil itu berpengaruh pada pakaian di dekade ini. Jadi perkembangan teknologi mobil ini juga kemudian berpengaruh pada penampilan karena banyak juga wanita yang kemudian bisa mengendarai mobil. Dan penampilan wanita dalam mengendarai mobil tentu sangat-sangat diperhatikan ya gitu. Karena menjadi salah satu daya tarik untuk sebuah penyebaran tren di tahun 1920-an. 1920 itu
diawali dengan lahirnya sebuah tren atau sebuah style yang disebut flapper style. Seperti ini bentuknya. Kalau kalian pernah nonton film The Great Gatsby, itu mengacu pada tahun 20-an, dimana kostum stylenya itu mengacu pada gaya flappers ini atau flapper style ya. Flappers adalah generasi baru secara istilah ya. Perempuan baru, perempuan muda barat pada tahun 20-an yang cukup berani untuk keluar dari image perempuan sebelumnya. Dimana sebelumnya kita melihat perempuan itu sangat anggun, sangat tertutup pakaiannya, gaun-gaun panjang, kemudian sangat menjaga attitude-nya, sangat-sangat berkehidupan secara baik dan seterusnya ya. Sedangkan flapper ini adalah bagian yang berkebalikan. Mereka yang menggunakan rok pendek pada saat itu, di mana rok pendek itu adalah sesuatu yang tidak sopan. Kemudian rambut yang agak keluar atau agak nongol, mendengarkan musik jazz, memamerkan kebencian mereka dan perilaku-perilaku selengean. Jadi kaum wanita yang memang dia agak nyeleneh gitu ya. Tapi itu jadi satu hal yang cukup populer di tahun 20-an karena menarik sekali bagi kebebasan perempuan pada saat itu ya. Flappers ini dipandang sebagai gaya yang kurang ajar, nggak sopan gitu ya, karena memakai make up yang berlebihan. Jadi sebenarnya flappers ini lahir dari subculture atau dari kelompok kalangan menengah ke bawah. Kemudian mereka menganut paham liberal atau kebebasan gitu ya. Nah, mereka benar-benar merasa hidupnya bebas setara dengan laki-laki dan boleh melakukan apapun, termasuk hal-hal di luar dari normanya. Kebanyakan juga penampilannya seperti, mohon maaf sekali ya, seperti pelacur gitu, karena saking bebasnya dalam berekspresi dan memperlihatkan kelakuan-kelakuan yang sebelumnya itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Tapi ini satu ranah feminisme juga, bahwa perempuan pada masa 20-an pada akhirnya bisa bertindak secara bebas. Flappers pada akhirnya dipandang sebagai gaya yang tidak sopan, kurang ajar karena make up-nya yang berlebihan. Karena make up yang berlebihan pada masa-masa tersebut adalah make up yang hanya digunakan oleh para pelacur. Kemudian mereka suka minum-minum, mabuk gitu ya, kemudian melakukan hubungan yang bebas, merokok, mengemudikan mobil, dan mencemooh tuh mengumpat gitu ya, menggunakan kata-kata sisipan yang cukup kasar dalam cara bicaranya, kemudian melecehkan norma-norma sosial dan seksual yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi memang di sini wanita-wanita yang menganut kebebasan secara menyeluruh gitu ya. Tapi bagaimanapun gaya yang digunakan mereka itu sangat-sangat menarik, sehingga ini menjadi tren di tahun 20-an. Mereka pakai kemis atau kemisol, sebuah gaun yang tergantung dari bahu mereka sampai lutut mereka. Nah, jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa mereka pakai rok pendeknya itu sebenarnya sampai bawah lutut nih. Segini aja nih udah disebut pendek dan tidak sopan. Gitu. Walaupun sebenarnya untuk menutupi kulit kakinya mereka masih menggunakan stocking, tapi tetap dianggap tidak sopan bagi beberapa kalangan gitu ya. Manik-manik yang rumit, hiasan-hiasan, ikat kepala gemerlapan adalah ciri-ciri yang mendefinisikan gadis-gadis flapper atau flapper girls. Jadi cewek-cewek yang pakai style flappers itu kemudian disebut sebagai flapper girls atau gadis-gadis flapper. Hal ini sebagai reaksi terhadap kegembiraan dari tahun-tahun setelah perang. Jadi euforia itu tuh muncul pada tampilannya. Mereka tuh suka banget ke klub. Mereka tuh seneng banget ke klub
apakah setelah bekerja gitu ya, mereka ke klub terus dengan musik jazz, alunan musik jazz, kemudian mereka menari, dancing. Tarian mereka disebut dengan tarian Charleston, di mana pada akhirnya gaun yang panjang itu sangat mengganggu bagi mereka dalam melakukan tarian Charleston ini, sehingga gaun mereka dinaikkan di bawah lutut untuk memudahkan mereka menari. Dari situlah kemudian garis gaun bagian bawah itu pada akhirnya naik, yang biasa dipakai oleh para flappers ini, dan pada akhirnya sangat identik dengan flappers. Beberapa desainer di tahun 20-an seperti Jane Levine, Calters, Coco Chanel melakukan pergeseran bentuk camisole gaun yang menjadikannya item dominan untuk dipakai siang dan malam. Jadi gaun ini, gaunnya flappers, pada akhirnya itu digarap juga oleh beberapa desainer yang pada akhirnya gaun ini tuh menjadi gaun sehari-hari, baik itu siang maupun malam, walaupun ada sedikit perbedaan kalau malam itu lebih banyak detailnya, lebih banyak hiasannya juga, karena mereka pakai untuk party gitu ya, untuk berpesta. Gaun tergantung dari bahu sampai tepat di bawah lutut, pinggang, garis pinggangnya turun ke pinggul nih. Jadi kalau misalnya kita lihat pinggang itu ada di bagian tengah, kan harusnya ya, kemarin kan kita melihat setiap gaun itu selalu memakai korset. Nah, di mana korset itu menampilkan bentuk pinggang yang sempurna di bagian torso bawah. Sedangkan dalam style flappers, garis pinggang itu justru turun. Ada bentukan garis di mana garis pinggangnya itu ada di bagian pinggul seperti ini. Kemudian yang cukup populer juga adalah gaun flappers dengan warna hitam ya, dimana hitam ini sebenarnya tidak terlalu populer untuk dipakai sehari-hari, tapi kemudian Coco Chanel membuat satu gaun cantik, little black dress, yang pada akhirnya membawa warna hitam itu bisa digunakan dalam keseharian. Sebagai luaran biasanya menggunakan blazer panjang seperti ini. Cape atau mantel juga biasa digunakan sebagai outernya mereka. Nih yang saya bilang tadi, garis pinggangnya turun, kemudian garis gaunnya naik seperti ini ya. Jadi roknya itu ada di bawah lutut, kemudian garis pinggangnya itu ada di sekitaran pinggul bawah. Akibat garis bawah gaun yang naik membuat minat akan stocking meningkat. Jadi sebenarnya kulitnya itu tidak benar-benar terbuka, mereka masih menggunakan penutup yaitu semacam stocking. Dan stocking ini pada akhirnya jadi benda atau item populer juga di tahun 20-an. Dari banyaknya produksi stocking, ada beberapa warna yang populer, seperti warna krem, abu-abu, dan juga putih seperti ini. Pada akhirnya gitu ya, karena tren flappers itu sangat kuat secara image dan jadi satu kebaruan dari Amerika, itu kemudian tren ini menyebar ke Eropa. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kalangan kelas menengah ke atas sedang pesta minum teh dengan menggunakan style flappers. Di sini kita melihat bahwa sebuah tren itu bisa menyebar dari kalangan bawah ke kalangan atas. Tapi yang disebarkan atau yang diadopsi oleh kalangan atas itu biasanya hanya sekedar tampilannya saja, tidak dengan gaya hidupnya atau attitude-nya gitu. Jadi yang digunakan oleh orang-orang Eropa dengan gaya flappers itu purely hanya tampilannya saja, tapi tidak
dengan attitude yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Tapi ini merupakan satu keberhasilan dari penyebaran tren, di mana kalangan atas pun akhirnya mau mengadaptasi atau mau mengadopsi gaya yang sebenarnya basicnya berasal dari kalangan bawah. Ini untuk daily wear-nya, untuk pemakaian siang hari biasanya para flappers pakainya bentuk seperti ini. Nah, kita bedakan saat evening wear atau malam harinya, karena memang gaya hidupnya itu berpesta, menari di klub dan seterusnya ya, maka tampilan malam harinya justru lebih mewah, lebih banyak hiasan, lebih siap untuk berpesta. Ini untuk winter dan summer sebenarnya dari polanya atau dari formnya itu bentuknya sama ya, cuman bedanya di bahan dan lapisan-lapisan pakaiannya. Kalau winter tentu lebih banyak lapisannya. Bahan yang digunakan masih seperti tahun-tahun sebelumnya, ada katun, ada wool, ada linen, chiffon, taffeta, satin, beludru, bulu-bulu gitu ya. Sutra juga masih jadi bahan yang mahal, tapi dengan kemajuan teknologi di tahun 20-an, mereka bisa menciptakan sutra buatan yang kemudian disebut dengan rayon. Jadi rayon itu adalah kain yang mencoba untuk meniru kain sutra. Sedangkan motif yang paling populer itu adalah check, kotak-kotak seperti yang ada di depan kalian. Terus stripes, garis-garis geometrikal sesuai dengan gaya art deco yang sedang populer di tahun 20-an. Gaya rambut tahun 20-an itu disebut dengan clock hat. Sebenarnya gini, dari gaya rambut Gibson Girl itu orang tuh akan sangat menjaga rambut agar tetap panjang. Sebelumnya pun seperti itu. Perempuan tuh akan selalu menjaga rambutnya tetap panjang. Tapi karena Perang Dunia Pertama itu memaksa perempuan itu masuk ke angkatan kerja, masuk menjadi pekerja perburuhan dan seterusnya, maka pabrik-pabrik tertentu seperti pabrik amunisi atau pabrik-pabrik yang cukup detail gitu ya, mewajibkan wanita yang bekerja di dalamnya itu mengikat rambutnya atau memotong. Dan pada saat itu kemudian banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya wanita-wanita yang pada akhirnya memilih untuk memotong rambutnya gitu. Kemudian justru potongan rambut pendek ini populer karena ada selebritis gitu ya, seperti Irene Puri yang membawa gaya rambut pendek ini jadi lebih terlihat cantik dan terlihat trendy. Sebenarnya pada dasarnya bentuk rambut dari style flappers ini adalah bobs ya. Nih, seperti ini. Dengan berbagai jenis atau berbagai varian dari bob tersebut. Nah, tahun 20-an itu sebenarnya udah ada teater ya. Sudah ada teater, kemudian banyak selebritis atau artis-artis teater itu yang kemudian mengadaptasi rambut pendek para pekerja wanita, karena memang perannya sebagai pekerja juga. Jadi teaternya itu mengambil background cerita kehidupan sehari-hari pada saat itu, banyak yang mengambil cerita tentang pekerja, wanita-wanita pekerja, sehingga rambutnya sebenarnya mengikuti bagaimana cara wanita pekerja menata rambutnya gitu ya. Tapi karena dipakai oleh selebritis, pada akhirnya itu justru jadi tren baru, dan kalangan menengah ke atas juga akhirnya mengikuti tren tersebut. Selain itu, para desainer topi menanggapi gaya rambut yang tadi sudah terbentuk di tahun 20-an dengan merancang topi yang pas dengan kepala mereka.
Pembuat topi Prancis Caroline Riboux itu mengembangkan clock hat atau topi berbentuk bell yang dibentuk bulat mengikuti bentuk kepalanya. Kemudian rambut bob yang tadi modelnya banyak itu saat dipakaikan clock hat ini justru menarik karena ada bagian yang ada bagian yang keluar di bagian samping yang seperti ini ya. Nih, dan itu menjadi ikonik sekali di tahun 20-an. Rambut-rambut yang keluar atau rambut-rambut yang nongol sedikit seperti ini jadi menambahkan kesan kecantikan di tahun 20-an ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya model dasar utamanya adalah clock hat ya, tapi kemudian beberapa desainer membuat bentuk-bentuk inovasi lain dari clock hat seperti yang digunakan para selebritis teater seperti ini. Ini aslinya kayak gini. Kemudian ada beberapa inovasi dalam bentuk clock hat-nya. Seperti ini. Ini perkembangannya ya. Tahun 20-an make up-nya seperti ini yang sudah tadi kita bahas. Dia agak tebal make up-nya, make up flappers itu. Kemudian dengan bedak yang tebal, lipstick yang merah merona, kemudian blush on yang pink terang gitu ya, dan alis yang tipis, alisnya cukup satu garis aja. Kemudian mereka menggunakan underwear seperti biasa, cuma di sini underwearnya sudah mulai two pieces ya, bagian atasan dan bagian bawahannya. Kemudian ini sleepwear-nya atau gaun-gaun tidurnya seperti ini. Sepatunya masih populer Mary Jane, bentukan-bentukan cantik seperti ini terutama dalam penggunaan sepatu Mary Jane dalam dance atau tarian Charleston ya. Jadi tari Charleston itu wajib menggunakan sepatu seperti ini karena dia akan tap-tap di bagian lantai gitu ya untuk menciptakan suara-suara tertentu. Jadi wajib menggunakan high heels. Ini juga sepatu-sepatu yang populer di tahun 20-an, coba nanti kalian bisa lihat secara detailnya ya. Aksesoris yang biasa digunakan adalah aksesoris kepala seperti ini dengan manik-manik yang luar biasa besar-besar. Kemudian aksesoris kepala yang basicnya dari pearl atau mutiara itu juga populer. Kalung-kalung menumpuk, kalung-kalung yang panjang dari mutiara itu sangat identik dengan flappers. Kemudian mereka juga suka banget pegang kipas atau membawa kipas. Mereka juga suka berenang, tapi yang menariknya baju renangnya itu sudah mulai pas di badan. Mereka udah keluar dari norma sebelumnya di mana sebelumnya itu selalu terpatok kulit itu tidak boleh banyak diperlihatkan gitu ya, karena aturan agama juga masih lekat. Tapi di tahun 20-an karena sudah lebih bebas, lebih liberal, baju renang itu mulai pas di badan seperti ini tuh ya. Dan berenangnya pun masih di tepian pantai, sehingga dalam berenangnya mereka tuh sebenarnya lebih ke main-main ya, main-main air gitu. Jadi mereka tetap pakai make up, tetap pakai aksesoris, kemudian pakai sepatu juga, sepatu karang lebih tepatnya ya, supaya kakinya itu terlindungi dari batu-batu karang yang tajam. Kemudian di tahun 20-an juga ada satu style yang muncul. Jadi wanita di tahun 20-an itu sebenarnya stylenya terpecah menjadi dua style, tergantung dari faham seperti apa sih yang dianut oleh mereka gitu ya. Kalau menganut faham kebebasan dalam berekspresi, wanita boleh melakukan apapun, biasanya mereka
akan memakai atau menggunakan style flappers gitu. Tapi kemudian ada paham atau ada satu pandangan yang dibawa oleh Coco Chanel, salah satu desainer yang cukup berpengaruh dari tahun 20-an. Dia membawa kebebasan tapi dari ranah berpenampilan seutuhnya gitu ya. Dia membawa perjuangan feminisme, kesetaraan, bahwa tampilan laki-laki itu boleh digunakan oleh perempuan juga. Kemudian Coco Chanel menggugat adanya atau pemakaian korset, karena korset itu pada akhirnya sangat membatasi perempuan dan membuat image perempuan itu hanya sebatas cantik di fisiknya saja gitu. Sedangkan dalam pemakaian korset sendiri banyak wanita yang memaksakan diri untuk memakai korset-korset yang ketat demi mendapatkan bentuk tubuh ideal yang dipandang oleh masyarakat. Nah, menurut Chanel itu tuh bukan hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh perempuan. Perempuan boleh bebas memilih pakaian seperti apa, termasuk memakai pakaian yang sama dengan laki-laki. Makanya tercetuslah satu style yang sangat menarik dan sangat menggebrak pada saat itu ya, namanya Borrow from the Boys. Karena di bawah pengaruh Coco Chanel, gaya boys itu makin diminati, atau gaya yang ke laki-lakian, gaya ke cowok-cowokan gitu. Karena sebelumnya gak pernah ada dalam sejarah perempuan itu boleh atau dilazimkan menggunakan pakaian laki-laki. Bahkan seperti yang sudah kita bahas kemarin, perempuan itu tidak pernah terlihat memakai celana. Tapi dengan adanya satu perubahan atau satu kekuatan perubahan dari Chanel, akhirnya banyak sekali perempuan yang menggunakan celana dalam kesehariannya. Banyak wanita yang terinspirasi oleh Chanel sendiri, mulai memangkas pendek rambut mereka, menolak korset, dan menggunakan pakaian-pakaian laki-laki untuk pemakaian sehari-hari. Dan ini merupakan sebuah emansipasi wanita dalam dunia fashion gitu. Kemudian yang Chanel juga populerkan selain Borrow from the Boys, gaya nautical, gaya-gaya aksen-aksen laut ya. Kita sudah bahas apa itu nautical di abad sebelumnya. Garis-garis nautical, celana panjang yang disebut dengan culotte. Kemudian sweater rajut menjadi keunggulan dari gaya boyish-nya Chanel juga. Nah, di sini kan udah ada teater, udah ada sinema juga gitu ya, walaupun masih hitam putih. Nah, pengaruh dari siapa yang sedang populer pada teater tersebut itu juga punya dampak dalam penyebaran style, penyebaran gaya atau penyebaran tren. Jadi pengaruh Hollywood itu sangat besar ya, media penyebaran style atau trennya. Sebelumnya kan penyebaran tren fashion itu sangat dipengaruhi oleh media, terutama majalah ya. Tapi dengan adanya teater, sinema seperti Hollywood dan seterusnya, nah itu membawa perubahan yang lebih cepat dalam penyebaran tren. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau misalnya sebuah gaya itu diadopsi dalam sebuah teater, kemudian artisnya menggunakan gaya tersebut, bisa jadi si tren yang awalnya dari kalangan menengah ke bawah itu bisa digunakan oleh kalangan menengah ke atas, seperti yang tadi terjadi pada flappers. Pakaian laki-laki sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya. Mulai dari abad 20 awal sebenarnya pakaian laki-laki itu tidak terlalu signifikan berubah. Masih sama seperti yang kemarin kalau kita lihat cara
berpakaian olahraga, cara berpakaian sehari-harinya pun sebenarnya masih sama aja. Tapi memang populer di tahun 20-an itu mereka memakai vest atau rompi dari bahan rajutan. Kemudian ada di kalangan remaja, mahasiswa, satu bentukan celana yang populer namanya Oxford Bags Trousers atau celana panjang Oxford gitu ya, dimana mereka sebenarnya mahasiswa yang suka banget main golf. Jadi kalau main golf itu kan sebenarnya celananya harus seperti ini ya. Kemudian mereka menggunakan beberapa aksesoris untuk golf gitu ya. Tapi mahasiswa ini saat berkuliah itu mereka nggak boleh pakai celana seperti itu, harus rapi. Nah makanya saat mereka ada rencana golf setelah kuliah, akhirnya mereka pakai double. Jadi di dalamnya itu sebenarnya mereka pakai celana golf, kemudian mereka pakai trousers yang lebar ini untuk menutupi celana golfnya mereka. Jadi setelah kuliah keluar dari kelas, mereka tinggal buka celana dan bisa langsung main golf gitu. Dan kebanyakan memang mahasiswa Oxford yang melakukan hal tersebut, sehingga tren ini juga adanya di Inggris. Kalau dari sepatu sebenarnya hampir sama juga, cuman yang populer itu sepatu Oxford shoes seperti ini yang ada wingtipnya. Wingtip itu semacam seperti sayap di bagian depan sini, ini namanya wingtip ya. Jadi sepatu jenis Oxford yang ada wingtipnya nih, ini wingtip. Nah kemudian yang polos pun juga masih jadi favorit. Anak-anak itu sebenarnya masih sama, mereka menggunakan apa yang digunakan oleh orang tua mereka. Ini seragam sekolahnya ya, seragam sekolah anak-anak di tahun 20-an. Oke, di tahun 20-an akhir sebenarnya ada suatu hal yang terjadi juga untuk masuk ke tahun 30-an. Kalau kita tadi ngebahas tahun 20-an tuh tahun euforia, tahun keceriaan setelah perang, tahun dimana semua kembali membaik dari politik, ekonomi, sosial, kebudayaan juga meningkat, teknologi apalagi dan seterusnya, kayak hidup itu baik-baik aja. Tapi dalam 10 tahun aja ternyata kehidupan bisa berubah dengan drastis, dengan cepatnya. Di tahun 30-an atau dekade ini merupakan sebuah penurunan. Jadi ada satu depresi besar. Dimulai dengan kecelakaan pasar saham pada bulan Oktober 1929 di ujung tahun 20-an yang berdampak serius pada kehidupan dan pada mode waktu itu. Ketika dunia merayap menuju Perang Dunia Kedua yang dimulai pada 1939, fashion menjadi kurang perhatian. Jadi tahun 20-an itu dimana fashion sangat naik, style yang lahir juga luar biasa banyak gitu ya. Sedangkan di 10 tahun berikutnya, tahun 30-an, kehidupan benar-benar jadi turun kembali. Pada tanggal 24 Oktober 29, Wall Street itu jatuh. Wall Street itu satu pusat saham, satu pusat perekonomian di Amerika sampai hari ini juga sih. Dia banyak terjadi sebuah krisis, akhirnya jatuh dan anjloknya pasar saham. Jadi saham yang punya nilai tinggi pada akhirnya tidak ada harganya, dan itu membuat orang-orang jadi depresi. Ini memiliki pengaruh yang kuat pada fashion wanita akhirnya di tahun 30-an. Karena kebutuhan untuk menghemat uang, perempuan rata-rata tidak bisa lagi membeli pakaian baru setiap bulan. Sebaliknya, mereka harus meremake pakaian
yang mereka sudah punya menggunakan bahan-bahan apapun yang ada, misalnya ada gorden, ada spray yang bisa digunakan untuk mix and match dan seterusnya. Itu biasanya dipakai karena selain kecelakaan pasar, nanti di akhir tahun 30-an itu ada Perang Dunia Kedua yang membuat kehidupan jadi lebih sulit lagi. Tapi dari apapun yang terjadi pada dunia gitu ya, fashion itu selalu liquid, selalu mengikuti apapun yang terjadi, sehingga di tahun tersulit pun, di satu dekade tersulit pun, tetap ada satu style yang tercipta. Untuk di tahun 30-an itu, dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, akhirnya terciptalah satu style, yaitu conservative fashion. Pada tahun 30-an, sebagian dunia perlahan-lahan pulih setelah kecelakaan ekonomi. Roknya turun. Jadi kalau tadi roknya agak naik ya, sekarang roknya turun lagi mencapai pergelangan kaki, berarti turun lagi sampai mata kaki. Dan lingkar pinggang atau garis pinggang kembali ke pinggang alami, yang tadinya turun kan di pinggul, nah sekarang naik lagi seperti biasa. Jadi pakaiannya lebih konservatif, lebih ke arah gaya-gaya lama gitu. Pakaian juga hanya menggunakan potongan sederhana dalam rangka pemanfaatan kain yang paling efisien. Jadi bukan lagi euforia berpakaian, tapi bagaimana caranya si pakaian ini tidak boros dalam pengolahan kainnya. Jadi polanya benar-benar difikirkan supaya sisa kainnya tuh nggak terlalu banyak terbuang. Bentuknya justru jadi menarik karena kita melihat ini adalah bagian dari konservatif style gitu ya. Tapi kemudian selalu saja ada desainer yang bisa membuat gaya-gaya dalam kesederhanaan itu jadi lebih menarik. Gaya konservatif pada akhirnya jadi cukup stylish gitu ya, tetap bisa kita lihat sebagai sesuatu yang tetap fashionable. Kemudian di tahun 30-an ada satu desainer, Elsa Schiaparelli, yang menciptakan satu kecenderungan atau satu gaya yang populer di tahun 30-an. Schiaparelli membuat satu gaun di mana gaunnya itu memfokuskan seluruh detailnya itu pada bahu. Nah, penekanan bahu ini pada akhirnya jadi satu gaya yang fresh di tahun 30-an. Nama gayanya atau nama stylenya itu Focus on the Shoulder, dikembangkan oleh Elsa Schiaparelli di tahun 30-an. Jas datang kembali tentu dengan fokus di shouldernya juga, dengan adanya padding atau penambah bagian bahu supaya lebih tegap gitu ya, dan beberapa dress yang memang fokusnya di bagian bahu seperti ini. Sepatunya sebenarnya masih sama antara 20-an dan 30-an gitu ya, tidak terlalu banyak perubahan. Selebihnya pakaian pria, pakaian anak-anak tidak terlalu mengalami banyak perubahan yang signifikan. Pada tanggal 3 September 39, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman untuk menyerang Polandia. Inilah awal Perang Dunia Kedua, dan hal itu akan memiliki pengaruh yang besar pada busana pria dan wanita pada satu dekade setelah ini, di tahun 40-an. Tekanan yang diciptakan oleh perang akan mengakhiri banyak tren fashion di tahun 30-an, tapi kemudian menciptakan tren baru di tahun 40-an. Untuk tahun 30-an ada satu orang yang ikonik sekali kalau kalian kenal ya. Dia mempopulerkan satu topi yang biasanya pakai bowler atau pakai top hat nih. Orang ini pada akhirnya menggunakan satu jenis topi yang kemudian banyak sekali diadopsi oleh pria-pria di tahun 30-an, yaitu topi fedora. Kalau kalian kenal, namanya Walt Disney.
gitu. Terima kasih, kita akan lanjutkan di tahun